Halo guys. Hai, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi, yang pastinya di Diana Yogi Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu topik yang sangat menarik, dan topik ini tentunya tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, langsung saja. Oh ya, sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar-komentar kalian di bawah. Saya pasti nanti akan membalas komentar kalian satu persatu. Baik, di sini mungkin untuk judulnya nanti kita akan tarik bersama-sama, tetapi di sini saya ingin share atau ingin membagikan. Sebenarnya topik ini itu tidak begitu lazim ya, tidak begitu lazim, bukan sesuatu hal yang baru yang kita baru dengar topik ini atau kata-kata yang nanti saya akan sampaikan atau judul yang saya akan sampaikan, tetapi sebenarnya sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari atau memang sudah menyatu dengan hidup kita. Jadi ketika misalnya kita lihat ada beberapa kawan-kawan atau ada beberapa anak-anak atau ada beberapa orang-orang tertentu yang ketika misalnya kita memanggil dia dengan sebutan begini, atau kita memanggil seseorang itu dengan woi, atau kita memanggil seseorang itu dengan nah, seperti begitu tuh, mungkin kalau kita yang di bagian timur atau di daerah-daerah tertentu itu menjadi suatu kebiasaan ketika misalnya kita memanggil seseorang teman kita, atau misalnya kita mungkin meminta tolong kepada dia untuk misalnya mengambil benda dia yang jatuh, atau membantu mengambil sesuatu barang yang mungkin jaraknya jauh dengan dia, sehingga dia mungkin tujuannya untuk meminta bantuan kepada kita. Tetapi cara penyampaian dia itu kadang membuat kita yang misalnya kayak ingin menolong dia itu berpikir dua kali lipat begitu. Ya baik kalau misalnya objek atau subjek yang kita tuju itu memang dia mengerti maksud kita begitu. Mengerti maksud kita, misalnya kayak kita tidak memanggil namanya, misalnya contoh Adriana, minta tolong ambilkan air kah, atau misalnya Adriana, kayak misalnya memanggil dia begitu dengan misalnya kita menyebut atau memanggil namanya dia. Tetapi ya itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada beberapa daerah, dan ini mungkin khususnya di daerah saya juga ya, bagian timur, dan mungkin selain daerah timur, di bagian Indonesia Timur itu pastinya ada sebutan atau ada kayak semacam begitu, kayak itu yang memang menjadi kebiasaan hidup sehari-hari terhadap masyarakat begitu. Jadi tetapi begini, tetapi akan ada orang-orang atau akan ada kawan-kawan kita, atau akan ada misalnya adik-adik kita, itu nanti mereka merasa risih atau merasa lain ketika kita tidak memanggil nama mereka, atau kita tidak memanggil mereka dengan sopan. Misalnya contohnya seperti kawan-kawan, atau misalnya adik-adik, atau misalnya kita memanggilnya dengan sebutan kakak, atau abang, atau neng, kayak gitu, atau mbak, atau mas. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan jelas. Jadi mereka mungkin memang sudah diajarkan dari kecil. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang sudah dididik ya, mungkin dari orang tuanya atau mungkin dari lingkungannya, itu memang sudah dibentuk, misalnya kayak cara pandang dia atau pola pikir dia itu sudah dibentuk, sehingga ketika misalnya ada orang-orang lain, contohnya seperti teman mereka atau kawan mereka, atau misalnya satu daerah dengan dia, ketika misalnya memanggil dia dengan tidak menyebutkan nama dia, atau
apa namanya, status sosial tuh, misalnya kayak kakak atau adik seperti begitu tuh, pasti nanti dia akan rasa risih begitu. Aduh, ini kenapa dia memanggil saya begini ya? Kan saya diajarkan, misalnya kan saya diajarkan untuk tidak boleh memanggil orang seperti nah, atau tidak boleh memanggil orang seperti woi, atau misalnya dengan sebutan pergi ambil sudah. Jadi kayak tidak, kata-katanya itu tidak mengandung apa ya, kata-kata yang sopan, kata-kata yang tidak santun begitu, sehingga ya itu, jadi mungkin didikan dari orang tua itu sangat penting juga, karena memang apa namanya, ketika seseorang anak itu dia lahir ke dunia ini ya, itu pastinya dia akan apa ya, dididik atau diarahkan tuh dari keluarganya dulu. Jadi ada pentingnya itu ya, orang tua harus didik dengan baik. Maksudnya apa ya, kalau kita berbicara mengenai pulau-pulau ini kan pastinya sangat banyak begitu, bukan cuma Papua atau bukan cuma NTT atau bukan cuma NTB, tetapi ada misalnya ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain. Jadi semua itu pastinya, mungkin kalau kita seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin kalau kita yang di bagian timur itu mungkin rasa apa ya, sesuatu hal yang biasa begitu, karena memang kita sudah membiasakan atau melakukan hal itu. Jadi kita anggapnya tuh ini biasa ini, jadi kita otomatis ya tidak merasa bersalah dengan tindakan atau kata-kata yang kita keluarkan, dengan sikap kita, sehingga ya itu kan sudah terbentuk, jadi kita juga tidak merasa bersalah, tidak merasa apa ya, ada sesuatu yang salah dari kata-katanya saya. Jadi ya seperti begitu. Jadi ada baiknya itu kita harus belajar juga begitu, ketika misalnya ada apa ya, ketika kita mau meminta tolong kepada orang, usahakan untuk tidak boleh memanggil dia dengan, nah ini ada beberapa orang-orang di luar sana itu, bahkan ada yang memanggil seseorang itu dengan misalnya anjing woi, maaf ya, ini mungkin, tapi ini memang fakta yang terjadi seperti begitu. Jadi bukan lagi memanggil nama seseorang itu atau status seseorang itu, tetapi langsung dengan apa ya, nama-nama hewan begitu, anjing woi, babi woi, kayak begitu. Jadi ya sebenarnya tidak boleh memanggil seseorang seperti begitu, karena setiap anak yang lahir ke dunia ini, setiap anak yang lahir ke bumi ini, itu semua orang tuh punya nama. Semua orang punya nama, jadi ada baiknya itu kita memanggil namanya dia langsung begitu. Atau mungkin ketika kita tidak mengetahui namanya dia, berarti kita bisa memanggil misalnya kakak atau adik, atau misalnya kalau sebutan untuk Jawa sini mas atau mbak, atau kalau misalnya di Bandung neng ya, neng. Nah itu bisa seperti begitu, itu lebih sopan daripada kita memanggil seseorang atau menyebut seseorang dengan nama-nama hewan itu. Jadi tidak boleh seperti begitu. Apalagi ya itu sangat-sangat tidak boleh sekali. Itu sangat-sangat tidak boleh. Kemudian yang tadi seperti contoh yang apa ya, memanggil seseorang dengan kode-kode tertentu itu, misalnya atau misalnya ada yang woi, atau banyak, pokoknya banyak. Nah contoh-contoh kayak begitu itu tidak boleh. Jadi ketika misalnya saya sebagai kakak kemudian mau meminta tolong kepada seorang adik ya, saya ketika misalnya tidak mengetahui nama dia, berarti saya bisa memanggil dia adik, kakak boleh minta tolong kak, atau mungkin apa ya, nah seperti begitu. Jadi kita tidak boleh, itu sangat tidak boleh sekali, karena semua manusia itu punya perasaan, itu semua tergantung dari didikan orang tua. Jadi orang tua itu juga harus mengarahkan
atau mendidik anak-anaknya itu juga dengan sebaik mungkin, sehingga anak-anak itu juga, itu didikan sangat penting, apalagi dalam keluarga itu sangat penting. Semua itu dimulai dari keluarga. Ketika misalnya seorang anak itu dididik dengan misalnya orang tuanya tuh keras terhadap dia, atau selalu memukuli dia, atau selalu membentak dia, nah itu semua nanti akan turun kepada si anak ini. Jadi anak ini nanti dia akan kehidupan sehari-harinya itu akan mengikuti seperti apa yang didapat di keluarganya dia. Jadi ya, kalau kita mau supaya anak-anak kita nanti misalnya kehidupan mereka nanti harus lebih baik dari kita, atau harus lebih sukses dari kita, ya harus dimulai dari diri kita sendiri begitu. Kita harus mengoreksi diri kita. Misalnya seperti kita yang masih jomblo atau masih single, itu kita harus bisa berpikir dari sekarang. Ketika misalnya nanti saya menikah, itu saya harus mempersiapkan diri, misalnya mempersiapkan diri saya. Ketika misalnya kalau kita sudah membahas tentang keluarga, itu kan bukan berarti saya, berarti kita. Jadi kata saya itu sudah diganti dengan kata kita begitu. Kita dalam artian ada saya misalnya, atau ada suami dan juga anak-anak. Jadi saya pikir ya seperti begitu. Jadi semua itu kembali kepada didikan dari orang tua. Nah, kalau dari lingkungan berarti itu semua tergantung dari anak itu. Ketika misalnya anak itu memang merespon atau melakukan semua nasihat dari orang tuanya dia, pasti nanti dia juga akan menyaring di lingkungannya dia begitu. Jadi waktu itu saya dididik tuh seperti begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah itu otomatis dengan secara tidak langsung anak itu nanti dia pasti akan berpikir dua kali lipat untuk misalnya melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain begitu. Jadi nanti dia akan berpikir dua kali lipat. Nah mungkin podcast saya seperti itu. Jadi di sini pesan saya kepada kita semua, bukan cuma kepada kawan-kawan, tetapi kepada saya juga sendiri sebagai pelajaran. Ketika misalnya kita memanggil seseorang, atau kita meminta tolong kepada seseorang, atau sudah menyangkut dengan orang lain, itu kita harus belajar untuk langsung memanggil namanya dia. Itu kalau ketika misalnya umurnya kita itu sama, umurnya kita atau posisinya kita itu sama. Nah itu kita bisa memanggil sebutan dengan nama. Tetapi kalau status sosial misalnya orang itu sudah lebih tua dari kita, atau sudah lebih berumur, ya sudah lebih tua dari kita, nah itu kita bisa memanggil dengan misalnya kayak tadi kakak, atau abang, atau bapak, ibu. Nah kayak begitu. Atau misalnya ada umurnya itu di bawah dari kita bisa panggil adik, seperti begitu. Nah mungkin cuma itu saja podcast saya pada kesempatan kali ini. Guys, untuk terakhir kalinya jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke, selamat malam.